Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, itu bisa tim sampai 3K orang kaya. Sebelumnya, jika teman-teman masih baru dan baru pertama kali berkunjung ke channel saya, itu channel Mas Vlogger, silakan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Mas Vlogger. Jadi di sini saya akan berusaha menjawab pertanyaan dengan user Canva ini. Ini saya sudah di canva.com. Ini alamatnya id.id fitur dan tim. Mungkin yang dimaksud ini adalah tim Canva di pertanyaan tadi. Jadi saya akan coba jelaskan dari keterangan di situsnya ini. Canva memungkinkan Anda mengundang teman, keluarga, dan anggota tim ke Canva dan berkolaborasi bersama untuk membuat desain apapun. Ada dua jenis tim yang tersedia di Canva. Pertama, tim gratis dan tim Canva Pro. Nah, khusus untuk tim gratis tersedia untuk semua pengguna Canva. Dan setiap tim gratis dapat beranggotakan hingga 3.000 orang, termasuk Anda sendiri. Anda dapat menetapkan sebagai administrator dan anggota kepada anggota tim untuk mengontrol akses. Anda dapat membuat hingga 20 tim gratis, teman-teman. Nah, khusus untuk yang kedua, yaitu adalah tim Canva Pro, dapat menikmati fitur yang lebih lengkap dibandingkan fitur standar tim gratis. Mungkin maksudnya ini adalah kalau misalnya kita mau mengakses font premium, kemudian template premium, ataupun yang lainnya kayak YouTube intro, ataupun Instagram post, atau Instagram story, ataupun desain logo, desain banner, maupun yang lainnya yang ada tulisan premiumnya itu adalah logo mahkota gitu. Jadi kita harus membayar, teman. Nah, kayak gini contohnya. Ini saya langsung login ke Canva saya saja. Langsung saya contohkan. Nah, di Canva ini kita ada yang namanya yang free. Kebetulan ini saya menggunakan Canva Pro yang gratis, teman. Kekurangannya kalau kita menggunakan Canva Pro yang gratis, ketika kita misalnya nih, ini sebagai contoh aja, YouTube thumbnail kayak gini, kita cari aja. Nah, ini ada yang berlogo tulisan Pro gitu. Nah, kalau kita mau menggunakan template yang ini template yang premium, itu kita harus membayar, teman. Tapi kalau kita mau yang gratisan bisa silakan scroll ini, pilih free aja, teman. Jadi nanti semua yang free itu akan ditampilkan semua. Tapi kalau misalnya pingin yang premium, yang pro, ya silakan klik yang pro. Jadi ini yang berbayar, yang tampilannya lebih eye catching dibandingkan yang pro. Tapi kalau menurut saya pribadi yang free aja udah cukup. Cuman kelebihan yang lain yang pro ini adalah pertama ya akses menuju elemennya, teman. Jadi elemennya ini sangat banyak, kayak misalnya buat grafik motion atau grafik logo ataupun yang lainnya, itu sangat membantu sekali. Apalagi juga ada banyak template yang bisa dipakai sesuka hati, dan terutama pada font ya, teman. Enak, mudah, gampang sekali menggunakannya di Canva. Kita kembali lagi ke sini. Jadi itulah kelebihan dan kekurangannya masing-masing tim, yang ada yang gratis tadi, ada yang tim Canva Pro, teman. Nah, kalau misalnya teman-teman belum memiliki Canva Pro dan ingin gratis selama 30 hari, yang ini pokoknya pengen mencoba Canva Pro secara gratis 30 hari, nanti link bergabungnya itu saya cantumkan di link deskripsi maupun di pin komentar. Kemudian kedua, bagaimana cara membuat tim dengan Canva? Membuat tim di Canva sangat mudah. Setelah membuat akun dan masuk, Anda akan melihat opsi buat tim di bilah samping. Selanjutnya cukup tambahkan alamat email anggota tim yang ingin Anda buat, lalu pilih izin akses yang Anda inginkan. Ini saya belum pernah coba untuk membuat tim, tapi saya yakin pasti bisa membuat tim itu. Nanti coba teman-teman coba aja ya. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Apa yang dapat saya lakukan di tim Canva? Setiap orang di tim Anda dapat berkontribusi dalam proses pembuatan desain yang lebih baik, bertukar pikiran, mendapat ide baru, memberikan komentar, menerima masukan, menginspirasi dan mendapatkan inspirasi, mulai dari ruang kelas hingga ruang rapat. Canva memudahkan kolaborasi tim Anda untuk menciptakan karya terbaik bersama-sama. Itu berapa banyak anggota tim yang dapat Anda tambahkan. Nah, seperti dibilang tadi, kalau kita yang Canva gratis itu kita bisa mengakses sampai 3.000 orang. Kalau untuk timnya
itu ada 20 tim ya teman. Kalau untuk anggotanya bisa sampai 3.000 orang, tapi untuk tim itu maksimal 20 tim gratis. Bagaimana cara menemukan orang untuk diajak berkolaborasi di Canva? Siapapun yang memiliki alamat email terverifikasi dari domain Anda, misalnya nama ini, kemudian ada perusahaan.com, dapat meminta untuk bergabung dengan tim tertentu yang merupakan bagian dari organisasi Anda. Selanjutnya, Canva akan menemukan anggota tim tersebut untuk Anda. Tergantung izin aksesnya. Ingat bahwa untuk pengguna Canva Pro dan Canva for Enterprise, total jumlah anggota akan tercantum dalam paket Anda. Nah, di sini ada banyak macam paket harganya kalau kita mau cek. Jadi saya akan jabarkan dulu sedikit tentang Canva Pro. Jadi Canva Pro ini kalau kita bayar bulanan itu harganya segini teman, 95.000 per bulan. Isinya itu bisa dalam satu tim itu di Canva Pro itu 1 sampai 5 orang teman. Nah, kalau kita membayarnya setahun itu lebih hemat. Jadi kalau setahun itu sebesar 769.000 per tahun. Dan jika misalnya kita lebih dari 5 orang, berarti kita harus menambah lagi sebesar 420 atau 35.000 per bulan untuk paket tahunan atau 55.000 untuk paket bulanan. Jadi disesuaikan saja. Kalau misalnya teman-teman hanya keperluan untuk nggak setiap waktu, ataupun misalnya karena teman-teman itu ada tim desain di suatu perusahaan, maka memilih berlangganan di Canva Pro ini merupakan pilihan tepat untuk teman-teman pilih, karena lebih hemat dibandingkan yang bayar bulanan teman-teman. Jadi bayar putus lah kira-kira. Kalau kita hitung, anggap aja ini 100.000 dikali 12 berarti kan hampir 1,2 ya teman, 1,2 juta bayarnya. Tapi kalau ini sudah langsung flat 769, jadi lebih hemat. Jadi kalau Anda bekerja di perusahaan sebagai bagian desainer, jadi lebih cocok teman-teman ambil yang untuk 1 tahun ya teman. Kemudian pembayaran apa saja yang didukung oleh Canva Pro ini. Jadi seperti teman-teman ketahui ya, pembayaran yang didukung itu adalah yang PayPal sama kartu kredit teman-teman. Seperti untuk kartu kredit ini semua bisa, jadi Visa, Mastercard, dan American Express. Tapi juga nanti saya dengar itu ada pemberitahuan nanti kedepannya itu di beberapa pembayaran Indonesia bakal didukung kayak debit card BTN, debit card Genius maupun debit card bank yang lain teman. Tapi debit card ini belum ada yang bilang belum diaplikasikan di Canva. Tapi kalau sudah pasti yang untuk PayPal dan kartu kredit ini sudah bisa teman. Nah, untuk misalnya teman-teman ingin mencoba secara gratis, Canva Pro ini bisa digunakan selama 30 hari. Nah, kalau misalnya selama 30 hari itu teman-teman merasa kurang puas ya teman-teman bisa berhenti lah. Tapi kalau misalnya puas bisa mau melanjutkan ya, kita bisa membayarnya melalui kartu kredit atau menggunakan PayPal. Dan kita bisa membatalkan kapanpun selama masa percobaan dan tidak akan dikenakan biaya. Maksudnya itu di percobaan selama 30 hari tadi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ingin mencoba Canva Pro selama 30 hari, selama masa uji coba itu kita tidak akan bakal dikenakan biaya. Dan kita bisa berhenti kapanpun kita mau. Tapi kalau misalnya sudah lewat 30 hari dan kita puas dan kita mau meneruskan, lalu kita membatalkan, tentu ya kita dikenakan biaya ya teman. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa setidaknya teman-teman itu mengetahui jenis pembayaran apa saja yang didukung di Canva. Kemudian untuk biayanya juga ada lengkap di sini ya teman. Tapi untuk misalnya teknisnya itu cara berlangganan itu nanti videonya adalah yang ini teman-teman. Cara membeli berlangganan Canva Pro resmi legal di tahun 2002 supaya lebih berkah dan halal. Nanti linknya ini saya juga cantumkan link pembelian ini di link deskripsi maupun di pin komentar. Kalau misalnya teman ada pertanyaan lagi nanti silakan berkomentar saja di kolom komentar ya teman. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial Mas Blogger berikutnya.